Shalom, selamat pagi keluarga besar Happy Sword Family yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali melalui media online ini untuk mendengarkan renungan harian yang saya bawakan pada hari ini. Saya berikan judul Takutlah akan Allah. Ini adalah sebuah perikop sebenarnya. Judul ini adalah sebuah perikop dari sebuah kitab yang saya ambil di Pengkhotbah 5 ayat 1. Dengan perikop takutlah akan Allah, demikianlah firman Tuhan. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Saya cukup terdiam pada saat Bapak Gembala menyampaikan firman Tuhan beberapa minggu lalu dan membahas tentang ayat ini. Kemudian beliau berkata bahwa bait rumah Allah di sini itu adalah bait Allah. Bukan hanya bicara bait Allah dalam konteks kita datang beribadah di hari Minggu ke gereja, tetapi diingatkan pada saat di firman Tuhan itu adalah kita sebagai manusia ini adalah bait Allah. Yang artinya di mana di awal dibilang jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke bait Allah. Pada saat itu dikaitkan dengan doa. Yesus hanya sejauh doa. Pada saat kita berdoa, apakah kita sudah mempersiapkan doa kita dengan benar? Apakah iya pada saat kita berdoa, kita sudah menjaga langkah kita terlebih dahulu sebelum kita menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan? Terlebih dalam hal ini dikatakan menghampiri, artinya menghampiri ke rumah Allah atau ke bait Allah untuk mendengar adalah satu hal yang lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Kenapa saya pada saat firman itu disampaikan saya terdiam? Karena saya sadar bahwa saya mungkin secara pribadi dalam banyak kali saya berdoa sepanjang hidup saya gitu ya. Mungkin tidak selalu saya berdoa mempersiapkan doa itu dengan benar. Benar-benar menyiapkan waktunya dan bahkan benar-benar berfokus untuk mendengar suara Allah. Seberapa banyak kita lakukan itu dalam hidup kita? Kalau saya boleh benar mempresentasikan gitu ya, dari 10 doa saya misalnya gitu ya, mungkin yang benar-benar saya siapkan mungkin hanya maksimal 3, 4. Tidak sampai setengah dari banyak doa saya persiapkan benar-benar waktunya untuk benar-benar berdoa. Makanya pada saat firman itu disampaikan, saya benar-benar terdiam. Yang benar-benar menegur saya secara pribadi bagi saya cukup keras gitu. Belum lagi dengan segala banyak faktor yang terjadi gitu ya. Mungkin kita sudah terlalu lelah bekerja, pulang sudah capek gitu ya. Dan ada banyak hal lain yang pada akhirnya membuat kita sulit sekali mempersiapkan waktu yang benar-benar kita sediakan untuk Tuhan, apalagi untuk mendengar. Terlebih banyak dalam doa-doa yang dinaikkan, ya sudah, kita berdoa, kita sampaikan semua yang ingin kita sampaikan melalui doa, tapi kita belum mendengar Tuhan berbicara apapun, kita sudah amin. Apakah itu disebut takut akan Allah? Karena perikop di sini adalah takutlah akan Allah dan dibuka dengan ayat yang seperti ini.
membuat kita benar-benar belajar bahwa takut akan Allah itu bukan sekedar kita melakukan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu baik untuk dilakukan, tetapi ternyata ada banyak hal lain, bahkan mungkin hal-hal yang kita anggap kecil. Hal doa kita anggap mungkin kecil, tetapi seberapa keseriusan kita dalam berdoa? Seberapa kita siapkan waktu kita dalam berdoa? Seberapa kita lebih banyak mendengar suara Tuhan daripada setiap pokok doa yang kita naikkan kepada Tuhan? Saya sangat berharap bahwa ayat atau firman Tuhan yang Bapak Gembala sampaikan itu benar-benar masuk ke dalam hati kita semua, benar-benar menegur kita semua, dan tentunya bukan hanya berhenti sampai dalam teguran, tetapi dalam tindakan perbaikan atau perubahan dalam hidup kita, dalam diri kita. Jangan pernah anggap sepele doa. Kalau Tuhan Yesus itu hanya sejauh doa, artinya kalau kita menganggap enteng doa, sama dengan kita menganggap enteng Tuhan, karena Tuhan hanya sejauh doa. Tapi kalau kita benar-benar menghormati Tuhan, kalau kita benar-benar takut akan Tuhan, walau kita tahu Dia hanya sejauh doa, tapi tidak pernah kita sepelekan doa ini, tidak pernah kita anggap remeh, tidak pernah kita asal, tidak pernah kita sembarangan dalam berdoa. Karena kita tahu Tuhan mendengar. Pertanyaannya, kita dengar Tuhan atau tidak? Mari kita renungkan ini sepanjang hari ini. Dan kalau memang saudara sepakat dengan saya, mari kita lakukan perubahan dalam hidup kita, supaya kita benar-benar hidup takut akan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk benih firman yang sudah Tuhan berikan bagi kami, untuk boleh kami makan, untuk boleh kami cerna Tuhan. Biar kami hidup bukan hanya sekedar kami hidup sebagai orang Kristen atau sebagai anak Allah, tetapi biarlah kami boleh hidup takut akan Tuhan, hormat akan Tuhan. Dan tentunya dalam setiap urusan kami dengan Tuhan, kami boleh benar-benar lakukan dengan benar, kami persiapkan dengan benar. Biar kami belajar Tuhan, biar kami dimampukan oleh Roh Kudus-Mu melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami percaya pimpinan-Mu ada bagi kami semua. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, dan Tuhan Yesus memberkati.